Gua kira film ini tentang penculikan, tapi ternyata film ini tentang dukun santet. Kok bisa gitu? So let's talk about weapons. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini gue bakal ngomongin film Weapons yang belum lama tayang di bioskop. Dan untuk video kali ini gue khusus pengen bahas dari ending explain atau teori dalam film Weapons ini. Karena kalau gue bikin dari segi reviewnya, udah pasti banyak yang udah review sebelumnya. Karena film ini tayang udah sekitar sebulan 2 bulan gitu ya mungkin ya. Dan gue juga bakal agree gitu, karena film ini emang sebagus itu dari produksinya, pembuatan skrip, dan pembuatan dari directing sinematografi emang udah bagus. So, jadi di sini gue pengen ngejelasin dari segi cerita dan teori yang bisa gue angkat di film Weapons ini. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers yang belum nonton film ini supaya nonton dulu karena video ini bersifat full spoiler. Film Weapons ini bercerita tentang 17 anak di sekolah dasar yang hilang begitu saja di malam hari dengan serentak dan tidak tahu penyebabnya apa. Cuma ada satu anak dan satu guru yang bisa disalahkan atau ditanyakan tapi tidak menguak misterinya. Setelah cerita berlanjut, namun ternyata anak-anak itu diculik dengan secara spiritual atau disantet. Kenapa bisa begitu? So, langsung aja kita masuk ke ending explain. This is where the story really starts. Untuk di ending explain kali ini, gue bakal menjelaskan dari dua aspek yang pengen gue bahas, lalu lanjut ke teorinya. Yang pertama yang pengen gue bahas di ending explain itu adalah si Gladys. Sebelum kita masuk ke Gladys, kita bakal ngomongin dulu nih, gimana timeline ada di Weapons ini kan yang dibagi secara 6 section atau 6 bagian gitu untuk menceritakan POV yang ada di film Weapons ini yang merasa kehilangan terhadap anak-anaknya. Jadi ada 6 POV ini cukup banyak dan kita bisa lihat adanya begitu banyak POV yang kita bisa analisis interpretasi dari masing-masing hal tersebut gitu ya, daripada kan biasanya film tuh ngasih 4 POV gitu atau 3 POV. Ini ada 6 gitu, banyak banget gitu sampai di finalnya di Alex. Dari POV pertama dari Bu Justin kita lihat gitu bahwa anak 17 hilang secara misterius gitu ya di malam hari jam 2.17 gitu, jam 2.17 pagi. Ini bener-bener kita bisa nyaksikan gitu betapa misteriusnya, betapa anehnya gitu. Apa penyebabnya? Ini mulai dari si Justin sampai terakhir dia kita lihat bahwa lagi meneliti rumahnya si Alex dan dia kegunting rambutnya. Adegan itu emang menakutkan banget gitu, baru pindah ke si Archer Graff, salah satu bapak dari anak yang hilang gitu, si Matthew di sini kan. Dan kita bisa lihat bahwa si POV bapak ini yang emang kayak punya trauma sendiri gitu ya dari senjata gitu, dan ada mimpinya juga yang bahkan ada senjata gitu di atas rumah gitu ya. Ada assault rifle di situ, emang kayak menggambarkan banget ya film ini Weapon gitu, dan gue juga kayak mulai menginterpretasi sendiri gitu apa sih makna dari situ gitu kan. Dan lanjut lagi dia ketika menemukan adanya benang merah bahwa anak-anak tuh lari pada ke arah yang sama gitu, ke rumah, salah satu rumah yang ada di situ, dan dia nggak tahu sampai ketika ketemu sama si Bu Justin baru dia bilang itu dulu rumahnya si Alex. POV pindah ke salah satu polisi dan musuhnya gitu, Kang Receh ya, si pecandu gitu ya, minta-minta receh sama Bu Justin ada tuh ya. Dia dua ini tuh emang kayak berhasil menguak gitu ya adanya rumah si Alex itu yang penuh misteri gitu di sini. Paul sama si James di sini akhirnya keseret masuk gitu ya, terpaksa ngelihat bahwa rumah Alex yang tadinya normal aja tapi ternyata kena santet juga di sini. Dan kita bisa lihat bahwa emang rumah ini ada anak-anaknya gitu sih ya. Kita lihat dari si POV si James ada 17 anak yang ditaruh di basement tersebut. Ini juga emang cukup aneh. Kita di sini bisa ngelihat bahwa anak-anak pada kaku seperti si orang tuanya si Alex juga yang emang udah kaku pas kita lihat di Bu Justin POV-nya. POV pindah lagi ke Marcus, si Capsek yang ada di sekolah gitu ya, dimana kita lihat di POV-nya Archer Graff dia datang menggeruduk si Justin gitu, serem banget, matanya udah kayak mau copot. Ini emang kayak creepy banget. Di sini gue bisa lihat gitu si Marcus yang datangnya Gladys ya, Gladys datang ke rumahnya gitu. Gue pikir mau ngapain tapi gue udah nebak sih dia kayak emang prepare buat santetnya tuh ribet gitu, nyiap mangkok lah, minta inilah minta itu, akhirnya bisa kesantet beneran dan baru nyerang si
Justin, karena emang supaya ini aja abis nggak ada yang tahu tentang atau ngacak-ngacak si Alex gitu ya, masih Gladys. Dan terakhir kita baru lihat POV sesungguhnya dari Alex yang dimana ini semua misteri, semua plot twist ada di sini. Kita bisa tahu juga kenapa Alex diam. Ternyata di sini emang dia dipaksa dan ataupun juga diancam sama si Gladys. Gue di sini jangankan Alex gitu anak kecil, gue juga trauma gitu ngelihat orang tua yang saling tusuk-tusukan garpu gitu ya. Walaupun kita tahu orang tua yang masih hidup ya disuapin dengan sop-sop gitu ya, setiap sop kalengan, tapi aduh ini emang bikin trauma banget si Alex. Sampai terakhir kita bisa lihat sendiri bahwa santetnya itu berbalik gitu ya. Akhirnya kena lagi si Gladys yang dikejar sama 17 anak. Ini emang filmnya keren sih. Jadi dari awal POV sampai 5 POV sebelumnya tuh kayak emang membangunnya tuh pelan-pelan gitu, buildingnya dari POV-POV-nya, ngebangun misteri ditaruh di akhir gitu. Si Justin yang kena gunting rambutnya, terus si Archer Graff yang digeruduk sama si Marcus, dan semuanya tuh akhirnya kebayar banget ketika di ini ya klimaks terakhirnya, dimana kita lihat bahwa ada perang di situ ya sama si zombie sama si dukun santetnya di situ. Scene anak yang berbalik untuk menyerang dukun santet itu emang ini jadi resolusi yang bikin penonton jadi puas banget buat nontonnya gitu. Akhirnya kita bisa lihat si Gladys di mukbang. Dan itu aja yang bisa gue bahas dari segi storyline dari Weapons, yang kita bisa tahu gitu bahwa banyak POV untuk mengetahui dari misteri ini. Satu hal yang gue rasa kurang gitu dari segi film ini, nggak bahas motif gitu ya, motif dari si Gladys kenapa sih pengen nyantet-nyantetin gitu. Walaupun emang nggak tertera secara eksplisit, tapi secara implisit emang ada bahwa kita bisa tahu si Gladys yang emang udah sakit banget, udah tua gitu, dia butuh asupan kali ya, asupan untuk buat jadi muda kembali atau immortality. So di sini gue pengen bahas si Gladys as a dukun santet atau kuntet ya, bisa gue bilang kuntet aja kali ya. Jadi si Gladys di sini kan datang ke rumah adeknya gitu ya, pengen butuh sarang sebenarnya, butuh nest gitu, butuh korbannya juga supaya dia bisa menjadi sehat lagi, jadi kuat lagi. Kita bisa lihat bahwa di malam kedatangan dia udah kayak lemes banget, jompo banget, dia udah tua renta pas dilihat sama si Alex. Tapi ketika paginya Alex pulang, siang ya, Alex pulang ke rumahnya, si emak bapaknya udah ke stun gitu, jadi kayak jomblo gitu ya, zombie. Dan si Gladys sudah mulai sehat lagi, banyak ngoceh. Di sini juga udah salah satu hint gitu buat si motif Gladys gitu, kenapa dia pengen datang ke rumah tersebut. Dan ternyata kurang, si Gladys juga masih ini ya, masih lemes lagi. Akhirnya di sini dia minta asupan lagi ke Alex, si anak-anaknya, teman-temannya gitu di sekolah gitu ya. Bener diambil tuh 17 kertas gitu ya, hasil coretan-coretan sang anak gitu di sana. Dan bener aja jam 2.17 ketika disantet, semua anak pada datang ke rumahnya. Si Gladys kembali sehat lagi, namun ternyata ini udah mulai ke titik ujung ketika si Bu Justin gitu, Archer Graff, polisi semua udah pada mulai ngerasa aneh sama rumah itu dan akhirnya terkuak. Alhasil final battle pun tidak bisa dihindari, si Gladys kembali mokat. Dan tapi ini yang menjadi ironi banget ketika si Alex yang cuman dipaksa, cuman diancam gitu untuk bantuin dia akhirnya bisa nyantet juga dengan kayu itu ya, kayu dengan rambut. Dah, ini emang jadi ironi banget buat Alex. Dan untuk aspek yang kedua yang pengen gue bahas di sini adalah weapons gitu. Apa sih arti weapons gitu di sini? Kan kita tahu sendiri bahwa weapons di sini nggak di-mention tapi cuma ditongolin gitu ya. Ada senjata gitu. Weapons di film ini tuh bisa dimaknai dari banyak hal gitu ya. Karena di sini weapons tuh sebagai metafora juga atau kiasan yang berarti bisa dibandingkan dengan hal yang sebenarnya gitu ya. Dan ketika terakhir gue udah mulai ngerasa gitu, oh di anak-anak ini dijadiin weapon gitu, dijadiin senjata buat nyerang gitu, ataupun skillnya si Gladys ini tuh emang bisa menjadikan manusia sebagai senjata orang lain. Buktinya kita bisa lihat si Marcus yang menyerang Justin, dan terakhir di final battle juga zombie-zombinya itu bisa pada nyerangin orang yang lewatin garam. Dan weapons di sini bisa diartikan juga sebagai trauma. Ini yang gue interpretasi sendiri karena anak-anak di sini tuh bisa ngelawan traumanya lagi di akhir. Yang kita tahu Alex di film ini tuh dibully di awal gitu, dibully sama teman-temannya terutama si Matthew. Dan kebetulan banget ada opportunity gitu ketemu si Gladys yang bisa ngebalikin keadaan dengan santetnya, dan akhirnya si Alex bisa menggunakan barang-barangnya untuk menyantet teman-temannya. Ibaratnya dia bisa ngelawan balik di dunia nyata gitu pembulian tersebut, dan dia menang. Dan tapi gabut gitu ya, sendirian di kelas aja, teman-temannya pada di rumahnya Alex. Weapons di sini juga bisa diartikan ketika di final scene di mana 17 anak yang kita bisa lihat tuh diem aja gitu ataupun ketakutan. Ya akhirnya bisa ngelawan balik traumanya itu yang kita bisa asumsikan si Gladys tersebut. Jadi anak kecil
kecil ini ngelawan traumanya itu dengan berani sendiri. Jadi kita bisa artikan bahwa anak-anaknya sendirilah yang bisa ngelawan traumanya balik gitu. Karena munculnya trauma tuh banyak banget dari hal-hal yang kita nggak expect gitu di rumah ternyata, terus di sekolah. Ini dua hal yang emang jadi faktor besar buat anak mendapatkan trauma gitu. Jadi yang pertama, weapon sebagai senjatanya si Gladys gitu buat nyantet ya kan. Kedua, weapon diartikan sebagai trauma, metafor gitu terhadap anak kecil yang bisa ngelawan traumanya balik. Contoh si Alex yang bisa ngelawan Matthew di kelasnya, ataupun anak-anak bisa ngelawan si Gladys. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah di sini gue cukup kaget gitu atau cukup tercengang gitu ya bahwa ada fakta school shooting di sini. Ini kayak adanya kejadian penembakan di sekolah dan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata, di Amerika, di Rusia ataupun di dunia ini gitu ya, yang memperbolehkan secara legal gitu senjata bisa di rumah dan sebagainya. Banyak banget menyebabkan terjadinya penembakan di sekolah. Ini mungkin jadi fakta ataupun jadi salah satu aspek yang pengen dibahas sama si sutradara Zack Granger di sini tentang weapons gitu, sampai dipampangin banget ya adanya senjata assault rifle. Dan itu adalah 3 arti atau interpretasi gue terhadap film Weapons ini. Weapons tuh artinya bisa banyak banget di film ini ya. Dan itu aja yang bisa gue bahas dari segi ending explain, dan langsung aja kita perjelas lagi kali ya soal school shootings yang ada di mention gitu di film ini dengan dunia nyatanya. Kita langsung aja masuk ke theory sections. This is where the story really starts. Oke, untuk di teori section kali ini gue bakal bahas sedikit aja tentang teori jam 2.17 dan juga school shootings. Jam 2.17 di sini emang nggak banyak dibahas di film Weapons ini karena nggak terlalu signifikan. Tapi kita bisa lihat bahwa jam 2.17 ini selalu dibahas atau selalu dilihatkan di film ini. Sebenarnya kita bisa interpretasi masing-masing terhadap arti dari 2.17 ini, dan gue juga baca-baca di internet pendapat orang lain, dan ini gue nemuin beberapa teori tentang 2.17. 2.17 di sini bisa diartikan sebagai jam aja, emang jam santetnya si Gladys ketika malam itu, dan kebetulan anak-anak pada emang datangnya barengan, dan akhirnya 2.17 ini dijadikan jam yang buat diteliti sama para polisi dan sebagainya, karena jam 2.17 itulah ketika anak-anak pada pergi. Jadi arti satu cuman emang karena jam aja, jam santetnya si Gladys. Ataupun kedua nih teori gue pribadi, ketika 2.17, 2 pelaku 17 korban, 2 pelakunya si Gladys sama si Alex gitu ya sebagai kaki tangannya, dan 17 korbannya yaitu anak kecilnya. Ini bisa juga. Atau ketiga dari teori kitab Genesis 2:17 gitu, di mana menceritakan tentang kayu gitu ya, atau gue lupa ya, bisa koreksi gitu. Kayu atau apa dimakan bisa menjadi baik atau buruk gitu. Ini mention juga sedikit tentang evil gitu atau witch gitu ya di sini, di mana kita bisa lihat di mobil juga tulisan witch Justin gitu ya. Emang menceritakan tentang adanya penyihir gitu di sini. Jadi bisa maknanya bisa baik atau buruk ketika kita tidak makan kayu tersebut. Atau terakhir masih samar-samar, arti dari 2.17 ini adalah makna voting di Amerika atau di mana gue lupa, ketika voting ini hasilnya 2.17 dan sebagainya. Tapi ini gue nggak kulik lebih dalam karena masih samar-samar juga. Jadi itu aja arti dari 2.17 di film ini. Dan untuk yang kedua yang gue pengen bahas adalah school shootings tadi yang gue mention di ending explain ya. Bener, gue sampai nonton di YouTube gitu, ternyata banyak banget gitu kasus-kasus yang terjadi, insiden di sekolah gitu, penembakan di sekolah banyak banget. Anak-anak yang ngambil senjata gitu ternyata membabi buta aja gitu, menembak-nembak di sekolah gitu banyak banget. Dan gak cuman itu, di rumah juga ada anak yang ngambil senjata terus menembak pamannya, orang tuanya. Jadi kayak emang di sana banyak banget kasus yang terjadi terhadap senjata. Dan di film Weapons ini dimaknakan sebagai weapons ini adalah sebagai trauma akan senjata. Jadi banyaknya anak kecil yang mengalami trauma terhadap senjata gitu di sana. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari ending explain dan teori dari film Weapons ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang ketinggal dan sebagainya? Dan kalau gue bisa ngasih rating terhadap film Weapons ini sih bisa gue kasih 9,0 atau wah gila sih, keren parah. Karena film ini gue suka banget dari segi building story-nya, dari ceritanya yang pelan-pelan naik gitu ya. POV juga lengkap, kita bisa nganalisis dari berbagai hal, dan mungkin kalau gue jelasin satu-satu dari POV-nya ini bakal jadi 1 jam kali ya. Banyak banget karena gue suka banget gitu kalau bahas dari karakter dan karakterization yang ada di film. Dan gimana menurut kalian film lovers? Apakah ada yang bisa didiskusikan lagi? Kalian tulisnya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe channel ini. Kalian bisa support dan donate gue juga di link yang udah gue taruh di bawah. Sampai bertemu lagi di next video, and salam pecinta film. This is where the story really starts.